Ilmu pengetahuan yang paling mahal ada 4. Yang pertama, shinsei. Kedua, dokter. Ketiga, teknisi. Yang keempat, montir. Nah, untuk mencapai ilmu 4 ini sangat sulit, ya. Butuh otak yang pintar, cerdas, dan harganya sangat mahal, ya. Kita kalau mau sekolah dokter saja, ya, sampai ratusan juta, ya. Nah, kalau zaman dulu, ya, namanya shinsei itu atau itu tukang urut, ya, sangat-sangat sulit. Karena kalau mereka bergelut di bidang itu, yang mereka tangani harus sembuh. Dan ketika sembuh, orang itu akan cerita kemana-mana kalau saya berobat dengan orang itu sembuh. Dokter pun begitu. Ketika dia punya pengalaman, orang-orang pasti cerita kemana-mana, saya pergi ke dokter sana, sembuh. Demikian juga montir, ya. Ketika saya ke sana, mobil saya baik, sepeda motor saya baik. Teknisi pun begitu, ya, yang memperbaiki komputer, alat elektronik, HP, ya. Begitu dia punya nama baik, semua pasti cerita, saya pergi ke sana, ya. Dan ketika orang-orang tahu, pasti dia mencari uang itu sangat gampang sekali, ya. Nah, tugas mereka adalah menyembuhkan seseorang, ya, atau mencari permasalahan seseorang, ya. Bagaimana mereka caranya menyembuhkan, ya? Tentunya mereka lihat dari keluhan mereka, ya, keluhan atau permasalahan mereka, ya. Istilahnya, setelah ngomong-ngomong dulu sama pasiennya, apa saja Pak yang dirasakan? Dia cerita, saya setiap hari tidak bisa tidur, saya setiap hari begitu digerakkan tangan saya sakit, atau waktu mandi terasa ini, waktu ini terasa ini. Baru dokter itu menganalisa, ya. Setelah menganalisa, baru mereka keluarkan keputusan, ya, obat apa yang harus saya keluarkan. Shinsei pun begitu. Dia tanyain pasiennya, kenapa Pak? Oh ya, kaki saya begini. Oh ya, begini. Kemudian dia keluarkan minyak apa yang harus dipakai oleh orang ini. Sama juga dengan montir atau yang nangani HP atau komputer itu atau elektronik. Dia tanya, ini kenapa? Ini keluhannya apa? Keluhannya begini, tidak bisa dipakai, atau kuncinya tidak bisa dibuka, atau ketika saya ini kok lampunya begini. Nah, baru dia keluarkan satu keputusan karena keluhan pasiennya ini, ya. Begitu. Jadi ini saya punya cerita, ya. Kalau zaman dulu, ya, zaman dulu orang yang sakit kaki, ya, sakit kakinya, dia
Pak Suhu ya, Pak Suhu atau Shinsei ya, atau tukang urut ya yang lebih rendah ya. Ini kenapa kaki saya kok sakit? Nah, pasti mereka apa istilahnya? Dia vonis kesleo. Oh iya Pak, kaki Bapak kesleo. Lalu mereka keluarkan satu minyak ya. Satu minyak kemudian dipegang pelan-pelan, diurut pelan-pelan sambil mereka berdoa ya. Berdoa supaya kakinya sembuh ya. Wah, coba gerakan. Wah, sambil diurut. Nah, supaya kakinya sembuh. Nah, setelah dirasakan, pulang dulu Pak. Mungkin saat itu belum sembuh ya. 2-3 hari sembuh ya. Bengkaknya sudah tidak ada. Sudah sembuh. Nah, yang zaman sekarang mereka ke dokter, Pak, kenapa kok kaki saya sembuh? Kaki saya tidak bisa jalan. Sakit. Terus bengkak. Sulit untuk digerakkan. Nah, terus dokternya tidak pernah vonis kesleo, tapi divonis apa? Kolesterol. Ya. Kemudian dibilang apa? Pak, jangan makan yang enak-enak. Ya. Umur Bapak sudah 40 lebih. Kurangi makan gula. Ya. Itu yang namanya daging-daging itu kalau bisa jangan dimakan. Sekali-sekali aja nggak apa-apa lah ya. Mungkin sebulan sekali. Jangan dijadikan makanan pokok ya. Seperti daging sapi, kambing ya. Terus yang lemak-lemaknya itu mendatangkan kolesterol, jangan dimakan Pak ya. Gula kalau bisa tidak usah dimakan. Diminum sekali-sekali aja boleh ya. Mungkin 3 hari sekali. Tidak boleh minum setiap hari. Nah, jadi nasehatnya beda jauh antara Shinsei sama dokter. Terus penanganannya beda jauh ya. Dia bilang satu sakit kesleo, satu sakit kolesterol ya. Satu obatnya cuma minyak dioles, yang satu obatnya diminum teratur ya. Begitu sama-sama dilakukan, tahu-tahu sama-sama sembuh ya. Yang satu bilang kesleo, diobatin Shinsei, sembuh juga. Yang satu bilang kolesterol, diobatin dokter, sembuh juga. Ya gitu ya. Jadi itu satu renungan ini hari untuk bisa kita pikirin ya. Shalom, Tuhan memberkati.